Karena induknya saja sholat. Sholat itu apa sih? Ingat. Ingat itu apa sih? Bila yang ada diri manusia kita yang wujud, pasti kita ingat bahwa diri kita ini ada. Manusianya yang ada. Manusianya yang jadi Tuhan. Tapi bila yang ada ini hanya Allah, maka itulah la ilaha illallah. Maka itulah puncak-puncaknya segala agama. Maka itulah agama rahmatan lil alamin. Jadi ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, apapun gerakan manusianya pasti lillahi ta'ala. Tidak usah niat-niat lagi, otomatis. Apa buktinya? Coba kita lihat. Kita buka surat An-Nisa ayat yang ke-106, yang ke-103. Ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu. Apa maknanya salatmu? Menyelesaikan kepasrahanmu, rela, ridho bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu. Bagaimana biasa, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat itu ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kapan waktunya? Ketika manusianya sudah di dalam lillah. Itulah kewajiban sholat. Siapa yang wajib sholat? Allah sendiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang sudah tunduk patuh kepada apapun yang sudah diperankan Allah. Itu waktunya. Kapan itu? Ya ketika manusianya telah dibimbing baiat, diputus manusianya. Itulah waktunya manusia sholat. Apa maknanya sholat? Selalu ingat bahwa yang duduk, yang berdiri, yang berbaring, yang naik motor, yang naik mobil, yang mandi, yang tidur, yang makan, yang minum, hanya Allah yang berkuasa. Itulah sholat. Maknanya waktu sholat itu ketika manusianya sudah beriman. Maknanya iman itu apa? Iman kepada hanya Allah yang wujud. Bila manusianya belum ketemu waktu yang ditentukan, ya orang wajib sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib syahadat. Kenapa? Wong belum Islam, wong belum kembali kepada Allah, ya ndak wajib. Kenapa? Karena bukan hamba-hambanya Allah, tapi selama ini Abdul Halim hambanya Abdul Halimnya sendiri. Selama ini Abdul Halim hambanya setan. Jadi meskipun Halim sholat, Halim ibadah, Halim syahadat, Halim berbuat baik, semuanya demi setan. Demi kemuliaanku sendiri, demi kebanggaanku sendiri, demi setan, maka tak akan sampai sholat dan ibadahnya ketika Abdul Halimnya masih jadi penguasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di Sabtu malam Ahad rutinan ini,
semoga kita selalu dibimbing oleh Allah wa ta'ala. Marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal miskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabatku yang mengikuti live malam ini. Dan bila Anda yang baru bergabung bisa diulang kaji atau dilihat kembali di YouTube Uripe Allah. Semua paparan atau live yang ada di TikTok ini akan diunggah di YouTube. Saya sampaikan waalaikumsalam juga kepada para sahabatku yang sudah hadir di sini. Monggo silakan kita mudzakarah. Ada yang mau naik? Silakan. Atau ada yang mau bertanya-tanya lewat kolom komentar, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butter ya, butterfly ya. Kurang kelihatan ya, memang maklumlah sudah tua, meripatnya kurang begitu awas, sudah burung ini butuh kacamata. Silakan Kang Mas. Salam santunku selalu dari Langkat, Sumatera Utara. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua ya. Apa yang dipaparkan semoga dipahami dan diaplikasikan di dalam keseharian. Jadi judulnya manusia tidak wajib sholat. Loh, kok bisa manusia tidak wajib sholat? Karena sholat hanyalah milik Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa sholat sementara manusianya belum kembali kepada Allah? Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka ya itulah yang dimaksud sholat itu. Ketika akimis sholat dzikri, ketika manusianya hanya ingat bahwa hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, dan bukan lagi manusianya yang mengingat, karena manusianya sudah kembali kepada man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, bahwa diri manusianya itulah yang gaib, yang tidak ada. Hanya Allah lah yang wujud dan hanya Allah lah yang ada. Maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maka kembalilah manusia kepada kedudukan manusianya. Apa itu? Makhluk. Hanya diperankan Tuhannya.
Ketika manusia menyadari semua peran yang diperankan ini bukan milik manusianya, akan tetapi peran ini hanyalah milik Tuhannya, yaitulah sholat itu. Maka dari itu sholat itu ditentukan waktunya. Kapan? Ketika manusianya sudah inna dina indallahil Islam. Ketika manusianya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah ketika hati manusia itu pasrah kepada Tuhannya. Memasrahkan apa yang dipasrahkan, hidupnya dipasrahkan, bukan hidup manusianya lagi. Badannya dipasrahkan, bukan badan manusia lagi. Apapun aktivitas di dalam hidup dan badan sudah dipasrahkan semuanya kepada yang punya, yakni Tuhannya. Itulah yang dimaksud selamat. Jalan yang lurus. Itulah yang dimaksud sholat itu. Jadi bukan sholat-sholat yang selama ini kita kerjakan. Itu sholat lambang. Itu sholat simbol saja. Simbol atau kiasan atau lambang saja. Akan tetapi selama ini yang kita sembah, yang kita agung-agungkan lambangnya, yang kita agung-agungkan bayangannya. Siapa bayangannya? Manusia yang kita agung-agungkan. Karena manusia adalah bayangan Tuhan, kita tak pernah mengagungkan yang punya bayangan. Kenapa? Karena bayangan selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jadi manusia tak merasa menjadi bayangan Tuhan. Kenapa? Karena manusianya sudah melebihi Tuhannya. Itulah manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu agama-agama yang ada di dunia ini guna untuk jalan menuju kembali kepada Tuhan. Akan tetapi banyak manusia termasuk saya, banyak yang masih terbelenggu di dalam doktrin-doktrin atau hukum-hukum syariat agamanya masing-masing. Sehingga terpecah belah antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sehingga terpecah belah antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Meskipun agamanya sama, tapi masih diblok-blok dengan golongan-golongannya. Kenapa? Karena manusia menciptakan agama-agamanya sendiri versi hawa nafsunya. Menciptakan agama-agama sendiri versi pemahamannya sendiri-sendiri. Bukan pemahaman Tuhan. Kenapa? Karena manusianya tidak rela yang wujud ini Tuhan. Karena manusianya tak rela yang hidup ini Tuhan. Karena manusianya tak rela yang berkuasa ini Tuhan. Mana mungkin bisa kembali kepada Tuhan? Hanya orang-orang yang sudah merelakan dirinya kembali kepada Tuhannya, yaitulah orang-orang yang masuk agama Tuhan. Orang-orang yang lurus pandangannya hanya la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa memahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tak ada pertanyaan lagi, saya undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.